Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Reski Maichandra, STMSC. Langsung saja, ini laporan proyek tugas akhir Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama adalah pendahuluan. Di masa pandemi ini, membuat beberapa user atau pengguna merasa takut untuk berpergian. Rasa takut yang membuat orang itu lebih memilih untuk memesan barang dari rumah, hingga barang tersebut datang sampai ke rumah. Untuk itu, kami membuat solusi agar user tidak perlu berpergian di masa pandemi. Toko online ini dibuat dengan tujuan agar lebih mempermudah user saat ingin memesan bahan makanan dari rumah. Pada sistem ini juga membayar di tempat atau bisa disebut dengan cash on delivery atau mentransfer dari bank konvensional. Selanjutnya ada analisis dan alur sistem. Yang pertama ada user analysis. Pada tahapan user analysis ini berisikan tentang siapa user yang menggunakan sistem yang dibuat pada sistem ini. Ada beberapa user yang akan menggunakan sistem ini. Berikut user yang akan menggunakan sistem ini. Yang pertama individual, ada ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, siswa, dan anak kos. Lalu pada user analisis ini, jangkauan umur user yang menggunakan sistem ini sekitar 17 tahun hingga 50 tahun. Yang kedua ada task analisis. Pada tahapan task analisis ini berisikan tentang task atau proses apa saja yang ada di dalam sistem yang akan dibuat. Berikut task analisis pada pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, user mendaftar dan mendapatkan kode verifikasi atau OTP untuk masuk ke aplikasi. User dapat melihat banyak kategori pada toko tersebut. User dapat memilih lebih dari satu item. User dapat memilih waktu pengiriman dan memilih metode apa yang digunakan untuk membayar pesanan, bisa COD, transfer bank, dan menggunakan digital wallet. Yang kelima ada user dapat melihat pesanan yang diproses dan pesanan yang telah selesai di keranjang. User dapat melihat profil dan merubah informasi pribadi. Admin dapat mengkonfirmasi metode pembayaran COD dan mengkonfirmasi pesanan yang dibuat oleh user. Admin dapat menambah, melihat, dan menghapus data produk, kategori, banner, dan data pengguna. Selanjutnya ada user flow. Di sini, user flow ini berfokus pada bagaimana cara penggunaan berinteraksi dengan produk. User flow ini menekankan pada pernyataan bahwa setiap pengguna mungkin saja tidak melakukan flow yang sama pada setiap task. Tetapi ketika memutuskan untuk menggunakan diagram ini, seseorang UI atau UX designer harus memiliki banyak skenario berbeda. Ini adalah user flow diagram pada aplikasi yang dibuat. Di sini kita besarkan aja. Di sini terdapat halaman masuk atau halaman untuk login. Ketika pada halaman ini kita harus mengklik masuk jika kita sudah mendaftar terlebih dahulu. Jadi kita harus pertama mendaftar terlebih dahulu, setelah itu kita mendapatkan kode verifikasi. Ketika kita sudah mendapatkan kode verifikasi, kita akan masuk ke jika itu valid, maka itu akan masuk ke halaman beranda. Oke, selanjutnya pada sistem interface low fidelity using flow map process, di sini akan terlihat jelas bahwasannya pada low fidelity ini pada halaman masuk, ketika kita mengklik masuk, maka dia akan masuk pada halaman masuk. Tetapi jika kita belum pernah masuk, maka kita harus mendaftar atau registrasi terlebih dahulu. Pada menu yang belum ada akun, kita akan daftar dulu. Setelah kita daftar, kita akan mendapatkan kode verifikasi, yang mana kode verifikasi itu akan dikirim dari nomor HP yang telah kita inputkan. Setelah kita mendapatkan kode verifikasi, kita akan masuk kepada halaman beranda. Jika kita belum mendapatkan kode verifikasi, kita bisa mengklik kirim ulang untuk mendapatkan kode verifikasi yang baru ketika kode verifikasinya tidak berlaku lagi. Di sini pada beranda terdapat banyak produk-produk
atau kategori. Ada kategori sayuran, buah-buahan, dan banyak lainnya. Di sini pada kategori buah-buahan kita akan mengklik buah-buahan, lalu akan muncul produk-produk buah-buah yang ada di toko ini. Lalu ketika kita akan membeli, kita akan mengklik beli dan memasukkannya ke dalam keranjang. Pada halaman pesanan, pada halaman keranjang kita bisa menambahkan alamat, kita simpan alamat, lalu ekspedisi apa kita mau COD. Lalu setelah itu pesanan kita lalu akan keluar struk pembeliannya. Oke, langsung saja. Lovability ini sendiri atau flow maps ini campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. Lalu yang keempat ada testing. Di sini menggunakan black box testing, yang mana kita akan menguji setiap misalnya kita ingin menguji pengujian halaman registrasi. Ketika kita klik tombol daftar, kita akan menyebutkan nama, email, dan nomor HP. Lalu kita akan masuk. Apakah itu berhasil? Karena hasil yang kita inginkan adalah masuk ke halaman verifikasi. Hasil ujinya sukses. Begitu seterusnya. Pada testing pada black box. Selanjutnya ada user testing. Di sini user testing ini dilakukan kepada 5 orang responden atau user yang telah mencoba menjalankan prototipe pada aplikasi ini. Di sini pada tabel pertama ada pilihan jawaban dan bobot dari UAT itu sendiri. Yang pertama ada A, sangat mudah, bagus, sesuai, jelas dengan bobot 5. Yang B ada mudah, bagus, sesuai, jelas, ada pada bobot 4. Lalu C cukup, bobotnya 3, D kurang, bobotnya 2, dan E sangat kurang, bobotnya 1. Di sini adalah user testing yang pertama adalah Iin Darwati. Pertanyaan yang ditanyakan, apakah tampilan dari sistem ini menarik? Dia menjawab A. Ini adalah tabel dari hasil UAT-nya. Setelah kita mendapatkan hasil UAT ini, kita akan memperhitungkan total jawaban dari user tadi. Di sini ada tabel. Di sini ada tabel yang berisikan jawaban, bobot, dan jumlah. Di mana di sini kita akan menghitung jumlahnya. Yang menjawab jawaban A dengan bobot 5 ada sekitar 13 pertanyaan. 13 pertanyaan kita kali dengan bobot yang dijawab adalah 5. Jadi hasilnya 65. Sama seperti yang di bawahnya. Ada 7 pertanyaan dengan bobot 4. Maka 7 dikali 4 sama dengan 28. Ada 5 pertanyaan dengan bobot 3, maka akan dikali 3 yang hasilnya 15. Lalu ketika kita jumlahkan, totalnya ada 108. Kemudian kita melakukan perhitungan nilai X, skor tertinggi, dan Y, skor terendah. Di sini X sama dengan skor tertinggi dikali jumlah pertanyaan, di mana X sama dengan skor tertingginya adalah 5 dan jumlah pertanyaannya ada 25. Lalu di sini X sama dengan 125. Lalu Y sama dengan skor terendah dikali jumlah pertanyaan, di mana ini Y sama dengan 1, skor terendah 1 dikali jumlah pertanyaan 25, dan dan Y-nya adalah 25. Kemudian kita melakukan perhitungan presentasi UAT menggunakan rumus yang sebagai berikut. Di sini rumusnya adalah P sama dengan F per N dikali 100%. Keterangan di mana P itu adalah persentase, F adalah frekuensi jawaban, N adalah jumlah responden. Hasil perhitungannya adalah persentase sama dengan frekuensi jawabannya adalah 108 dibagi dengan
dibagi dengan 125 dikali dengan 100%, maka di sini persentasenya adalah 86,4%. Berdasarkan dari tabel keterangan skor didapat kesimpulan pada penilaian UAT, maka hasil dari pengujian sistem menggunakan UAT ini sangat baik, yaitu pada range 81% hingga 100%. Dan berdasarkan hasil penilaian di atas didapatkan hasilnya yaitu 86,4%. Tandanya aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan yang ada pada masa sekarang ini. Kita lanjut pada demo prototipenya. Ini adalah tampilan awal pada prototipenya. Jika kita klik ini, maka kita akan ada pada menu login. Ketika kita di sini ada 3 banner yang bisa diklik, kita klik pertama, kita klik yang kedua. Setelah itu kita ingin daftar, kita klik daftar di sini. Di sini kita klik daftar, kita menginputkan nama, email, dan nomor handphone. Lalu selanjutnya kita klik, lalu kita akan menunggu kode OTP yang masuk. Setelah kita mendapatkan kode OTP-nya, kita masukkan kode OTP-nya, lalu kita verifikasi. Kita akan masuk ke halaman beranda. Pada halaman beranda ini, pada kategori buah-buahan, kita akan membeli buah. Di sini terdapat pir madu, jeruk, apel Fuji, anggur, lemon, dan stroberi. Lalu kita akan mengklik beli pada buah jeruk. Ketika kita klik beli, maka setelah itu keranjang akan menambah 1 bahwasannya untuk pemberitahuan bahwa kita telah memasukkan produk untuk dibeli. Selanjutnya stroberi. Maka angka di sini berubah menjadi 2. Setelah itu kita akan buka keranjang. Di sini kita akan membeli barang yang telah kita pilih lagi, yang kita pilih tadi. Lalu kita cek box pilih semua barang. Setelah itu kita check out. Pada menu check out ini, pada halaman ini kita dapat memilih waktu pengiriman yang kita inginkan. Bisa pagi, siang, atau sore. Di sini saya akan memilih siang. Lalu kita akan bayar. Nah, pada metode pembayaran ini kita bisa memilih metode pembayaran apa yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan metode pembayaran COD. Lalu kita akan buat pesanan. Di sini ada pemberitahuan bahwa pesanannya telah atau akan diproses. Di sini kita bisa melihat cek pesanan atau kembali ke beranda. Kita akan cek pesanan kita. Pada keranjang belanja terdapat item yang diproses, dan di sini jika kita klik selesai akan ada item yang telah selesai. Di sini ada item yang belum kita terima, maksudnya kita belum menekan pesan diterima, dan kita bisa merefund pesanan tersebut jika pesanan itu salah. Selanjutnya pada menu profile, di sini ada informasi pribadi, notifikasi, chat tentang kami, dan keluar. Di sini notifikasi. Kita akan mengklik keluar, dan di sini menu tampil apakah Anda yakin ingin keluar. Jika kita yakin, kita akan mengklik ya. Lalu akan kembali ke halaman pertama tadi. Sekian penjelasan pada presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.